Sharp Aquos V, HP yang menurut gue sangat underrated karena di harganya yang hanya 2 juta, kalian bisa dapat spek yang sangat menggiurkan, belum lagi ini barang baru dan yang pastinya garansi resmi Indonesia. So ya, langsung aja kita review si Sharp Aquos V. Halo guys, semoga selamat dari Steph Tech dan mari kita langsung aja review si Sharp Aquos V. Yang pertama mari kita bahas dulu si harga dan speknya seperti biasa. Jadi kalian bisa beli HP ini lumayan affordable di harga 2,6 juta untuk yang varian 4GB dan internal storage sebesar 64GB yang udah support dual SIM micro SD tapi hybrid ya guys. Jadi nggak bisa dual SIM dan micro SD secara bersamaan, harus satu-satu. Yang pastinya ini barang resmi dan kalau misalnya kalian mau beli HP ini gue bakal taruh linknya di deskripsi. Dan untuk harga segitu kalian bisa dapat spek pakai chipset X flagship Snapdragon 835 dan fabrikasi sebesar 10 nanometer, layar 5,9 inci, Full HD IPS LCD yang punya PPI sebesar 409, udah dibalut oleh Corning Gorilla Glass 5, support Bluetooth 5.0, sudah pakai USB Type-C dan juga punya baterai sebesar 3090 mAh baterai yang support charging sampai 10 watt. Dan untuk si desain dan displaynya, untuk desain dan displaynya pertama kita bahas dulu si build quality-nya. Untuk build quality ini frame samping dia sudah terbuat full dari aluminium, dan untuk kaca belakang ini yang pastinya udah terbuat dari kaca dan udah dibalut oleh Corning Gorilla Glass 3, sedangkan yang depan dibalut oleh Corning Gorilla Glass 5. Dan itu form factor-nya si Aquos V ngingetin gue banget sama Xiaomi Mi A1. Ini tuh mirip banget, cuma si bezelnya lebih tipis yang pastinya, dan juga dia itu layarnya lebih besar di 5,9 inci. Dan yang pastinya gripnya juga ini masih cukup enak, walaupun sedikit besar tapi nggak sebesar HP jumbo lainnya kayak Mi Max 3 atau HP Xiaomi baru kayak Redmi 9A atau Redmi Note 9. Ini masih manageable dan juga dipakai satu tangan masih sangat usable. Feelingnya juga ini sangat premium gara-gara si build quality dari aluminium dan kaca di belakang. Kerasa kayak HP premium. Terus kalau misalnya kita ke belakang, di sini ada si fingerprint sensornya. Dia tuh kecepatannya ini sudah lumayan cepat, walaupun nggak paling cepat, nggak kayak HP flagship, tapi sudah sangat cepat, akurat, dan yang pastinya sangat reliable. Personal gue lebih suka fingerprint di belakang dibanding di depan. Nah, terus untuk si kualitas layarnya. Ini walaupun hanya LCD, tapi kualitasnya menurut gue sudah sangat bagus. Overall, layar punya detail yang sharp, dan yang pastinya dengan warna natural, kontras yang oke, viewing angle yang juga sangat bagus. Ya gue bisa bilang ini kalau misalnya dibandingin sama HP baru lain kayak Redmi Note 8 atau Redmi Note 9 sekalipun, gue lebih suka kualitas layar di Aquos V. Kayak ada bau-bau flagshipnya, if you know what I mean. Tapi overallnya layarnya solid banget, dan untuk si full brightness-nya ini bisa cukup terang, tapi nggak terang banget. Jadi pemakaian di bawah sinar matahari atau pemakaian outdoor masih usable, dan layar masih cukup kelihatan walaupun sedikit gelap. Tapi masih bisa dipakai kok. Dan untuk si touch delay-nya ini gue tes yang pastinya untuk ngetik keyboard dan juga scroll aplikasi dengan super cepat untuk ngetes aja. Dan gue bisa bilang di Sharp Aquos V nggak ada touch delay sama sekali, dan overall ini layarnya tuh kerasa sangat responsif layaknya HP flagship. Nah terus mari kita bahas si kualitas audio atau audio quality-nya. Yang pertama untuk audio quality via headphone jack, yang pastinya di harga segini ada headphone jack, dia itu posisinya di atas kanan. Dan untuk kualitasnya ini menurut gue sudah sangat bagus. Untuk tesnya gue coba pakai headphone Taksar HF580 planar headphone yang butuh power lumayan lebih banyak daripada headphone biasanya. Ya kira-kira butuh sekitar 2 kali power dibanding headphone biasa. Dan untuk overallnya ini kualitas vokalnya punya suara yang jernih dan crispy, bass yang natural dan juga balance, soundstage yang luas, dan separasi audio atau instrumen yang sudah bagus. Tapi ada satu kelemahan dari Sharp Aquos V, yaitu dari si full volume-nya. Gue harus naikin volumenya sampai 100% biar dapet volume yang cocok buat gue. Jadi bisa dibilang ini tuh amplifiernya nggak se-powerful HP biasanya. Speakernya pasti ini hanya mono, posisinya di bawah kanan sebelah charger USB Type-C. Dan juga ini kualitasnya menurut gue untuk harganya unfortunately biasa aja atau mediocre. Nothing special. Overall suara masih kedengeran enak didengar, dan vokal yang crispy, dan juga clarity yang surprisingly lumayan bagus, nggak cempreng. Bassnya juga ini sudah cukup natural walaupun kadang-kadang suka sedikit lacking. Volumenya juga bisa cukup keras walau ada sedikit distorsi kalau misalnya di volume yang tinggi banget kayak 80% ke atas. Tapi untuk lebih detailnya ini dia speaker testnya. As always gue rekomend kalian pakai headphone biar bisa ngedengerin kualitasnya lebih detail. So yeah, check it out guys.
Dan selanjutnya mari kita bahas si kualitas kameranya. Untuk kamera belakang di sini pakai setup dual kamera. Kamera utamanya punya megapiksel sebesar 13 megapiksel dengan f2.0 yang udah support optical image stabilization, dan kamera keduanya tuh ini kamera black and white sama kayak di Huawei P9 dengan megapiksel sebesar 13 megapiksel. Kalau misalnya kita flip ke depan, di sini ada si front selfie kamera yang punya megapiksel sebesar 8 megapiksel dengan f2.0 yang bisa nge-record video sampai resolusi 1080p di fps 30 dan udah support electronic image stabilization. Very nice. Jarang banget di harga segini, malahan di harga yang lebih mahal pun kameranya udah support optical image stabilization. Ini salah satu fitur yang lumayan oke. Dan ya untuk kualitas kameranya sendiri, kamera si belakangnya utamanya, untuk harganya menurut gue ini udah sangat bagus banget. Aquos V punya hasil gambar dengan detail yang super sharp, warna yang natural, dynamic range yang surprisingly sangat bagus, dan juga kontras yang akurat. Untuk temperatur warnanya ini cenderung ke arah cool atau kebiruan. Dan overall ini masih bisa bersaing dengan HP-HP baru sekalipun, atau even melampaui HP-HP baru kayak Realme 6 atau Redmi Note 8 sekalipun. Terutama dari si dynamic range-nya, itu kelihatan sangat bagus menurut gue untuk harga HP di harga 2 jutaan. Cuma sayangnya ada satu kelemahan yang bisa jadi deal breaker atau besar banget, yaitu dari si kualitas low light atau foto malam harinya. Ini menurut gue kelemahan besar karena di harga segini, brand-brand lain kayak Xiaomi atau Realme sekalipun, dia sudah punya night mode di harga 2 juta, sedangkan di Aquos V masih belum ada. Yang artinya kualitas gambar overall bakal kelihatan jauh lebih gelap dengan detail yang soft dan juga noise yang cukup banyak. Tapi at least ada satu positifnya, yaitu dari si warnanya masih somewhat natural. Masih kelihatan cukup oke. Dan untuk si kualitas selfie-nya menurut gue ini juga acceptable lah, mediocre, nothing special. Yang pastinya masih di bawah HP-HP yang harganya sama kayak Redmi Note 8 atau Realme 6. Tapi masih acceptable lah untuk kayak foto Instagram. Overall gambar punya detail yang bagus dengan warna yang vibrant, cuma ini for some reason kontrasnya kelihatan lebih gelap dari foto selfie di kamera HP lain. Dan yang terakhir untuk si video recordingnya, kalau misalnya kita ke kamera dan ke video, terus ke settings, di sini bisa kita lihat untuk di resolution dia bisa nge-record video sampai resolusi untuk kamera belakang sampai 4K di fps 30, tapi kayaknya ini stabilisasinya bakal mati. Jadi untuk tes videonya gue bakal taruh di Full HD aja, jadi kalian bisa nilai stabilisasi dan overall kualitasnya. So ya, ini dia sampel videonya di resolusi tersebut. Check it out guys. Oke guys, ini video recordnya pakai resolusi 1080p di fps 30. Kita coba stabilisasi. Tes dynamic range-nya. Bisa kita lihat ke langit, bendera merah putih. Kita coba fokusin ke tanaman, lebih dekat ke batangnya terutama. Oke. Overall shot. Dan ya kalian bisa nilai di bawah kualitasnya gimana. Kalau di sini sih kelihatannya kontrasnya sedikit lebih gelap ya. So ya. Dan selanjutnya mari kita ke salah satu selling point dari HP ini, yaitu dari si gaming performance-nya. Ini tuh pakai chipset yang masih capable even di zaman 2020, yaitu Snapdragon 835 yang punya fabrikasi lumayan efisien hanya 10 nanometer. Dan ini memang salah satu kelebihan besar banget dari Aquos V dibanding HP baru lainnya yang masih stuck di chipset mid-range kayak Snapdragon 720G atau Snapdragon 660. Dan ini emang kelihatan banget kok performance-nya. Mau main game apapun di Play Store masih bisa dijalani dengan cukup lancar di settingan mix, medium, dan high. Untuk tesnya gue coba yang pastinya main game Honkai Impact 3 di settingan full rata kanan, tapi high quality sama anti-aliasingnya gue matiin. Terus gue coba main di Memorial Arena, buat kalian yang tahu. Overall game experience kerasa super smooth tanpa adanya drop atau stuttering. Dan HP-nya juga ini surprisingly nggak kerasa panas banget, hanya hangat di bagian kamera saja. Oh ya, tapi kalau misalnya kalian mau main Honkai Impact 3 di map open world atau post Odyssey, gue rekomen kalian turunin settingannya ke medium aja biar dapet frame rate yang lebih stabil dan nggak ada stuttering. Dan untuk main game rhythm kayak Bandori atau Love Live, overall main di difficulty tinggi sekalipun, gue nggak ngerasa sama sekali ada touch delay. Tapi gue ngerasa ada audio delay sedikit kalau misal main di difficulty yang lumayan tinggi. Tapi masih cukup enjoyable kok. Dan ini tuh hanya kalau misalkan main pakai speaker. Kalau misalkan kalian colok headphone ke headphone jacknya, ini nggak ada audio delay sama sekali dan overall ini gameplaynya sangat enjoyable. Jadi ya menurut gue itu nggak terlalu big deal lah.
Tapi ya, overall ini gaming experience-nya gue bisa bilang terbaik untuk HP baru di harga 2 jutaan. Menurut gue gak ada yang bisa ngalahin. Dan untuk si UI experience-nya, kalau misal kita ke settings, terus kita scroll ke system dan ke about phone, di sini bisa kita lihat Aquos V pakai Android versi 9, sayangnya masih di Android Pie. Tapi at least untuk security levelnya, kalau misal kita ke advance dan ke system update, dia untuk security levelnya untungnya masih lumayan updated di bulan Juni 2020. Tapi ya, mudah-mudahan Aquos atau Sharp Indonesia ngasih Android 10 ke HP ini. Dan untuk si OS-nya sendiri ini yang pastinya cenderung stok Android banget, yang sangat light dan juga super responsif. Personal gue lebih suka stok Android, kalau misalnya kalian tahu, dibanding OS-OS lainnya. Karena kerasa lebih cepat aja, kerasa kayak iOS, konsisten banget performance-nya dibanding OS-OS yang pakai skin kayak Realme UI atau MIUI. Tapi ya, untuk pemakaian sehari-hari, Sharp Aquos V masih kerasa super smooth, layaknya HP flagship. Mau dipakai buat multitasking, launching aplikasi, dan main game, semua masih kerasa snappy dan lancar dengan lag yang menurut gue minimum. Yang mungkin ini berkat CPU performance-nya si Snapdragon 835 yang masih cukup powerful even di tahun 2020 sekalipun. Dan untuk si DRM info-nya, kalau misal kita ke DRM info, ini yang pastinya HP X flagship, tapi masih baru, jadi kalian langsung dapat Widefine L1. Mantap banget, yang artinya kalian bisa nonton Netflix atau streaming service lainnya di resolusi yang paling tinggi. Kalau di HP ini bisa sampai Full HD. Cuma sayangnya dia belum support HDR, bisa kita lihat dia itu belum support. Dan yang terakhir untuk si battery life-nya, ini tuh punya baterai yang untuk first impression kelihatan kecil, hanya 3090 mAh dan hanya bisa ngecas sampai 10 watt aja. Tapi untuk ketahanan baterainya ini menurut gue surprisingly sudah sangat impresif untuk baterainya yang kecil hanya 3000 mAh-an aja. Aquos V bisa bertahan dipakai full 1 hari penuh, bahkan sampai malam hari di jam 10 atau jam 12 malam. Dan pemakaian gue yang as always enteng, hanya sosial media dan nonton video aja. Dan untuk screen on time-nya gue bisa dapat sampai 7 jam 30 menit. Yang menurut gue untuk baterai kapasitas segini, dapat screen on time segitu udah lumayan bagus. Sama halnya juga untuk si charging speed-nya, ini lumayan cepat. Gue ngecas dari 20% sampai 100% tuh hanya butuh waktu 1 jam 23 menit aja. So ya, menurut gue ini baterai life-nya solid banget. Baterainya lumayan tahan lama dan juga charging speed-nya udah sangat cepat. Oke, dan cuma segitu aja reviewnya, langsung aja kita jump ke konklusinya. Untuk konklusinya menurut gue, untuk harga 2 jutaan dan kondisi brand new, Sharp Aquos V sangat worth it untuk dibeli. Ada beberapa hal yang menurut gue bikin worth it banget untuk dibeli dibanding HP mid-range lainnya. Hal tersebut yaitu dari si build quality-nya yang menurut gue sangat premium layaknya HP flagship, kualitas main kamera dan video decoding yang sangat bagus, dan yang paling besar menurut gue yaitu dari si performance-nya, Snapdragon 835 yang masih sangat capable dan yang pastinya masih kencang dibanding HP mid-range lainnya. Overall gue nggak bisa nemuin kelemahan yang besar dari si Aquos V ini. Tapi kalau mau nitpicking, ada satu kelemahan yang sebenarnya nggak terlalu penting, tapi gue bakal sebutin aja, yaitu dari si desainnya. Ini desainnya memang kelihatan cukup outdated. Karena HP lain even di harga 1 juta sekalipun udah lumayan futuristik, udah bezel-less. Sedangkan Aquos V masih punya jidat dan dagu yang cukup tebal. Tapi yang pastinya gue masih sangat rekomen banget Sharp Aquos V kok. Terutama buat kalian yang lagi nyari HP baru di harga 2 jutaan, yang pastinya resmi juga, dan ingin dapat performa paling cepat di harganya. Menurut gue Aquos V bisa jadi pilihan yang paling bagus, dan yang pastinya jauh lebih aman dibanding beli HP second yang gak resmi dan juga kondisinya belum tentu baik. Tapi ya, as always, kalau misalnya kalian beli HP ini, gue bakal taruh link pembeliannya di deskripsi. Oke deh guys, mungkin cuma segitu aja full reviewnya. Mohon maaf kalau misalnya kesalahan atau dari video kelewat. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, kalian bisa langsung tanya gue di @steftech Instagramnya. Atau kalau misalnya kalian ingin ngasih saran mau review apa gue HP selanjutnya. Dan juga kalau misalnya kalian ingin wallpaper yang ada di HP ini, tinggal DM gue aja. Thanks for watching, jangan lupa like dan subs. See you in the another review video. Bye.